Tahun 2030, apa yang kira-kira bakal terjadi? Menurut salah satu pembicara, kita semua lagi menuju sebuah krisis global yang besar banget. Hari ini, kita bakal kupas tuntas prediksi dia yang cukup berani ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, inti argumennya tuh begini. Ada 3 kekuatan raksasa, utang yang makin numpuk, pergeseran teknologi, sama kebangkitan AI yang katanya bakal tabrakan. Dan tabrakan ini bakal menciptakan semacam perfect storm atau badai yang sempurna di tahun 2030 nanti. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal lihat dulu fondasi argumennya. Kenapa sih dia bisa seyakin itu kalau tatanan dunia yang kita kenal sekarang ini, katanya ya, udah diambang kehancuran. Dia mulai argumennya dengan satu pertanyaan yang fundamental banget, dan ini jadi penopang seluruh sistem keuangan global kita. Pertanyaannya simple, apa sih yang sebenarnya nge-backup dolar Amerika? Dan jawabannya, menurut si pembicara ini, bukan lagi emas. Dia bilang, karena dolar udah nggak di-backup sama emas, yang bikin dolar tetap jadi raja di seluruh dunia itu adalah kekuatan militer Amerika Serikat. Tapi, nah ini dia masalahnya. Menurut dia, dominasi militer ini mulai goyah. Kenapa? Karena teknologi baru yang jauh lebih murah, kayak drone, itu benar-benar mengubah aturan main. Coba deh bayangin, tank yang harganya jutaan dolar, sekarang bisa aja lo dilumpuhin sama drone yang harganya cuma beberapa ratus dolar. Nah, pergeseran asimetris inilah yang dia yakini lagi pelan-pelan melemahkan backingan utama si dolar. Oke, jadi selain soal militer, dia juga nunjukin beberapa lampu merah di bidang ekonomi. Apa aja tuh? Pertama, utang Amerika Serikat yang katanya udah nggak masuk akal. Terus, ada juga negara-negara kayak Rusia dan Tiongkok yang mulai cari cara buat nggak pakai dolar lagi. Dan terakhir, ada resiko hiperinflasi yang bisa-bisa bikin likuiditas global macet total. Oke, dari ekonomi, sekarang kita geser ke kekuatan besar kedua yang menurut pembicara ini jadi bensin yang mempercepat krisis. Apalagi kalau bukan kecerdasan buatan atau AI. 40%. Angka ini penting. Dia mengutip laporan dari McKinsey yang memprediksi kalau di tahun 2030 nanti, 40% pekerjaan bisa digantikan sama AI. Ini bukan sekedar geser-geser dikit ya, ini perombakan total di pasar kerja global. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba dengerin deh, analogi yang dia pakai buat ngegambarin seberapa cepat AI ini berkembang. Dia ngebandingin kemajuan GPT cuma dalam 2 tahun terakhir ini, itu katanya kayak lompatan dari HP Nokia jadul ke iPhone paling baru sekarang. Jadi ini bukan cuma sekedar update software ya, ini lompatan generasi, artinya perubahan 5 tahun ke depan mungkin bakal di luar bayangan kita semua. Nah, di sini dia juga ngejelasin beda penting antara AI yang kita punya sekarang sama AGI atau Artificial General Intelligence. Singkatnya, AGI itu AI yang benar-benar bisa belajar, mikir, dan kerja sendiri, sepenuhnya mandiri, tanpa perlu kita suruh-suruh lagi. Jadi, ini poin utamanya. Dia percaya AI bakal menciptakan kelas masyarakat yang baru. Bakal ada kesenjangan pengetahuan antara yang bisa pakai AI dan yang enggak. Dan katanya kesenjangan ini bisa jadi jauh lebih lebar daripada kesenjangan kekayaan yang kita lihat sekarang. Oke, prediksinya kan kedengarannya serem banget ya. Nah, setelah ngejabarin semua masalah itu, si pembicara ini nggak berhenti di situ aja. Dia lanjut ke bagian solusinya. Inti strateginya itu satu, pakai model mental yang namanya berpikir terbalik atau invert thinking. Gampangnya gini, jangan tanya gimana caranya biar sukses, tapi balik pertanyaannya, jadi apa aja yang bisa bikin saya gagal total. Nah, kalau udah tahu jawabannya, ya tinggal hindari semua itu. Contoh ini ngejelasinnya pas banget. Misalnya, kamu mau bikin restoran yang sukses. Jangan mikirin gimana caranya sukses dulu. Coba balik, gimana caranya biar restoran saya ini dijamin bangkrut? Oh gampang, makanannya nggak enak, terus pelayanannya jutek. Nah, solusinya, ya tinggal lakuin kebalikannya. Fokus bikin makanan yang enak banget dan kasih pelayanan yang super ramah. Nah, pakai prinsip yang sama, dia ngasih beberapa langkah praktis. Pertama, jangan telan mentah-mentah semua info, alias berpikir kritis biar nggak kena propaganda. Kedua, belajar hal baru setiap hari. Ketiga, punya aset di luar sistem tradisional, contohnya emas atau Bitcoin. Dan yang paling penting, kuasai AI. Jadikan AI alat buat bikin kamu lebih produktif. Jadi menurut dia, kunci sukses di masa depan itu ada di 2 arena revolusi ini. Ada revolusi uang yang diwakili sama cryptocurrency, dan ada revolusi kecerdasan yang pastinya dipimpin oleh AI. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke kesimpulan dari si pembicara. Jadi, apa sih makna sesungguhnya dari semua prediksi soal tahun 2030 ini? Jadi gini, dia nggak ngelihat ini sebagai kiamat atau akhir dari segalanya.
Justru, dia menyebutnya sebagai The Great Reset atau penataan ulang besar-besaran. Momen di mana bakal ada transfer kekayaan yang super masif dari tatanan dunia lama yang basisnya industri ke tatanan dunia baru yang basisnya teknologi dan desentralisasi. Dan menurut teorinya, hasil dari penataan ulang ini bakal beda banget buat tiap orang. Ada dua jalan. Buat yang nggak siap, ini bakal jadi badai yang hancurin semua. Tapi, buat mereka yang udah siap, ini justru bisa jadi peluang emas buat dapetin kekayaan yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup. Pada akhirnya sih, dia ngebungkus semua ini sebagai sebuah call to action, sebuah panggilan. Dia ngajak para pendengarnya buat nggak jadi penonton, tapi buat jadi pemimpin di dunia yang baru nanti. Dan saat kita selesai membedah perspektif dari pembicara ini, kita semua jadi punya satu pertanyaan penutup yang cukup provokatif untuk dipikirkan.